الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, dan perkumpulan kita juga yang mana selain menjalankan perintah Allah juga menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikarenakan beliau kita menjadi umat beliau, banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Maka sudah sepantasnya untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin bikin senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada beliau. Bayangkan, akan kita dapatkan pahala begitu besarnya dengan kita menyenangkan hati daripada seorang muslim, apalagi kalau menyenangkan hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu, bagaimana tata cara berwudu, yang mana sebelum memulai berwudu kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, lalu kita bersiwak, lalu mencuci tangan, lalu madmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan kita hembuskan, lalu kita membasuh daripada wajah kita sebanyak 3 kali, sebagaimana juga kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kita 3 kali masing-masing. Begitu juga membasuh tangan, begitu juga kita membasuh kepala, sebagian daripada kepala kita 3 kali juga membasuh daripada telinga 3 kali, dan juga membasuh daripada kaki kita 3 kali. Ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bab istinsyaq, madmadah dan istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, yang mana tata caranya kita gabungkan, mengambil satu air dari satu cedokan tangan kita ini, yang mana air ini langsung kita kumur-kumur dan langsung kita beristinsyaq, memasukkan air sekaligus ke hidung. Itu 3 kali kita lakukan. Itu yang paling afdal. Jadi kalau mau dipisahkan, kumur-kumur 3 kali, istinsyaq 3 kali, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi yang dianjurkan, yang ditekankan, yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, yang mana tidak memisahkan kumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Jadi 1 kali sekaligus kita dalam satu cedokan air, satu tangan kita air ini sekalian kumur-kumur dan istinsyaq, langsung kumur-kumur ambil air, langsung masukkan air juga ke hidung, kita hembuskan. Nah, itu. Begitu juga ketika sudah kita selesai ini berwudu, sebaik-baik wudu sudah kita lakukan, sunnah-sunnah wudu sudah kita kerjakan. Lalu kita membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini apabila kita ucapkan setelah kita memperbagus wudu, kata Rasulullah, fayusbihul wudu, dengan membaguskan wudu, dan kita fayaqul, mengucapkan daripada ucapan tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan 8 pintu surga, dan orang itu boleh masuk min ayyiha syaa, dari pintu mana saja. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu. Jadi tinggal kita kerjakan, tinggal kita amalkan. Oh, begini tata cara daripada wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan dari jemaah, apa hukumnya ketika tahiyyat awal atau akhir menggerakkan daripada jari-jarinya? Jadi menggerakkan seperti ini. Apa hukumnya? Adakah dalil? Hukum daripada menggerak-gerakkan tangan ketika kita tasyahud
Mau tasyahud awal atau akhir. Ini khilafiyah di antara para ulama. Hadis di antara keduanya ada, tetapi masih diperdebatkan. Juga masih seperti hadis yang mana tidak disebutkan menggerakkan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya yang mana memberi isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud. Itu saja, tidak ada kata-kata yuharrikuha, yaitu menggerak-gerakkan tangan, menggerak-gerakkan jari. Hadis ini seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwa tangan jari telunjuk itu tak digerak-gerakkan. Tiga mazhab ini mengatakan tidak digerak-gerakkan tangan kecuali hanya untuk isyarat saja. Kecuali untuk isyarat. Jadi ketika kita angkat tangan kita seperti ini, ketika tasyahud, sudah. Tidak digerakkan. Menurut tiga mazhab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wada'a yadahu yusra ila rukbatayhi al-yusra." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan daripada tangan kirinya di paha seperti ini, sebagaimana kita tasyahud. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi yumna. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang mana melakukannya, sedangkan tangan kanannya diletakkan juga di bagian paha, lutut ini. Lalu wa asyara bi isba'ihi. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan jari beliau, yaitu jari telunjuk beliau. Semua riwayat mayoritas mengatakan seperti itu. Tidak ada kata-kata yuharrikuha. Tetapi ada satu riwayat hadis yang mana mengatakan itu menggerak-gerakkan. Satu riwayat saja ini. Kalau riwayat yang mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma memberi isyarat dengan telunjuknya saja ketika tasyahud, itu banyak. Riwayatnya banyak. Makanya Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan akan hadis yang mengatakan yuharrikuha, menggerak-gerakkan daripada jari telunjuk ini, kata beliau, laisa fi syai'in min al-akhbar yuharrikuha illa min hadzal khabar. Tidak aku pernah dapatkan, tidak ada dalam riwayat manapun yang aku dapatkan kecuali riwayat ini, yaitu riwayat dari Zaidah bin Qudamah, dari Wa'il bin Husain. Ini dari Zaidah saja. Dia saja yang mana berbeda daripada riwayat-riwayat yang lain. Nah, sedangkan Imam Malik mengatakan menggerak-gerakkan daripada jari. Ini riwayat ini pendapat daripada Imam Malik. Sedangkan pendapat mayoritas daripada mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, dan juga Imam Ahmad, tidak menggerak-gerakkan, cukup dengan isyarat. Yang juga masih ada khilafiyah di antara para ulama, kapan waktu menggerakkan itu, memberikan isyarat itu daripada telunjuk kita. Ada yang mengatakan dari awal, ada yang mengatakan ketika kalimat nafi, kata nafi, ada yang mengatakan ketika illallah. Seperti perbedaan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengucapkan memberi isyarat dari telunjuk ketika tasyahud itu kita lakukan ketika mengucapkan sampai di kalimat illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, baru kita memberi isyarat telunjuk kita. Itu madhab daripada Imam Syafi'i. Madhab Imam Hanafi, sedangkan Imam Hanafi berpendapat ketika nafi. Apa? Ketika asyhadu an la ilaha nafi, itu memberi isyarat telunjuknya. Dan beliau mengatakan ketika sudah sampai asyhadu an la kita ucapkan illallah, selesai, tidak perlu kita memberi isyarat dari telunjuk itu. Itu dalam madhab Imam Hanafi. Tetapi dalam madhab Syafi'i terus sampai dia selesai, sampai salam atau selesai ketika dia akan berdiri, baru dia tidak memberi isyarat lagi, selesai daripada isyarat telunjuknya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi ini berarti masih ada khilafiyah di antara para ulama.
Tapi mayoritas madhab seperti madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan juga Imam Ahmad mengatakan cuma memberi isyarat telunjuk saja, tidak menggerak-gerakkan telunjuk itu. Nah, cuma satu saja, yaitu dari madhab Imam Malik saja yang mengatakan memberikan isyarat, dan isyaratnya pun juga perlu kita ketahui. Kalau kebanyakan orang begini-gini, tidak ada itu riwayat begini-gini. Itu ke kanan ke kiri. Lihat di kitab mana? Ke kanan ke kiri. Bukan begini-gini. Ini muter bulat-bulat ini. Nah, ini megang pendapat siapa yang pakai? Kalau pemutar-putar begini, riwayat siapa yang dipakai? Imam Malik mengatakan ke kanan, ke kiri sana. Jadi begini. Nah, itu pendapat dari Imam Malik, menggerakkan dari para tangan ketika tasyahud. Jarinya telunjuknya itu ke kanan ke kiri, bukan? Ini yang perlu kita ketahui. Bulan-bulan aja dibuat seperti itu. Nah, itu pendapat siapa yang dipakai? Imam Malik tidak ada seperti itu. Imam Malik mengatakan menggerakkan kanan ke kiri, yaitu jarinya. Nah, kalau kita yang madhab Syafi'i, kita mayoritas ini madhab Syafi'i di Indonesia. Kita menggerakkan tangan jari kita ketika tasyahud, hukumnya makruh. Kita Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' syarah daripada Sahih Muslim. Beliau mengatakan apabila menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud, digerak-gerak-gerakkan gitu, hukumnya makruh dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi makruh hukumnya kalau kita madhab Syafi'i menggerak-gerakkan tangan kanan kiri. Makanya kita juga jangan menyalahkan orang yang mana menggerakkan jari telunjuknya misalnya. Yang kita langsung katakan, haram. Jangan. Tidak seperti itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun salah orang itu, tidak seperti itu kita memberitahukan orang tersebut. Apalagi mereka tidak salah. Hati-hati kita. Kalau kita melakukan seperti itu berarti kita bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang membawa ajaran rahmatan lil alamin. Memberi rahmat kepada semua makhluk Allah. Makna rahmatan lil alamin itu apa? Bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk-makhluk yang ada di bumi, makhluk langit pun itu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, diperuntukkan para malaikat dan seluruh makhluk Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah dalam peperangan yang mana sudah terdesak merangi Rasulullah, bagaimana para sahabat sampai minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau